kreatif siswa. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Nila Mukaromah dengan NIM belakang 065. Saya Olivia Suci dengan NIM 1L073. Saya Tesha Nurwainda dengan NIM belakang 067. Saya Muhammad Zainul Ghaffar dengan NIM belakang 88. Tanpa berlama-lama, langsung aja masuk ke materi. Di sini kita akan membacakan beberapa poin. Yang pertama adalah poin pengertian, kedua konsep dan tujuan, ketiga peran guru dan dalam implementasi PBAS, keempat ada metode pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, pertama ada pengertian pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. PBAS ini itu pendekatan pembelajaran yang meletakkan siswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Jadi pendekatan di sini itu lebih ke siswanya, jadi siswanya lebih aktif. PBAS ini cenderung lebih efektif karena siswanya lebih aktif. Yang mana kita ketahui kalau siswa lebih sering berpartisipasi ke dalam pembelajaran, siswa akan lebih menangkap pembelajarannya seperti itu. Di sini juga ada pendekatan yang lebih spesifik seperti pakem, yaitu partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke konsep dan tujuan. Nah, metode pembelajaran ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Nah, jadi dengan siswanya yang lebih aktif, metode pembelajaran ini tuh bakal mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, siswa tidak hanya diminta untuk mempelajari banyak hal, tetapi juga belajar bagaimana menggunakan pengetahuan ini di dalam kehidupan mereka. Jadi dalam pembelajaran ini tuh terdapat beberapa metode yang menghubungkan antara kehidupan nyata untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan mereka. Mungkin bisa next. Nah, apa sih peran guru dalam pembelajaran PBAS tersebut? Yang pertama, menyediakan berbagai tujuan pembelajaran yang alternatif yang harus dipakai sebelum kelas dimulai. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang alternatif dimaksudkan misal ada pendekatan dari guru kepada siswa dan siswanya tersebut ini ada timbal baliknya. Jadi pendekatannya itu tidak satu arah tetapi dua arah seperti itu. Nah, yang kedua melibatkan siswa dalam membuat tugas belajar. Nah, seorang pendidik melibatkan siswanya untuk membuat pembuatan tugas belajar. Misal kalau terdapat tugas yang berdiskusi seperti itu. Nah, di situ melibatkan siswa dalam membuat pembelajaran yang lebih efektif. Nah, yang ketiga memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran. Memberikan informasi di sini seperti kayak memberikan materi, tetapi tidak metode yang ceramah seperti itu. Mungkin bisa dipaparkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang dikenal sebagai yang berusaha pada siswa atau student centered learning. Nah, metode ini adalah yang paling umum digunakan selama proses pembelajaran. Bagi pengembang yang berbeda, istilah yang sering digunakan untuk SCL adalah student centered learning. Nah, jenis-jenis metode pembelajaran ini ada beberapa macam yang telah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini misalkan dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu masing-masing dari kelompok tersebut mendiskusikan topik apa yang akan dibahas pada pertemuan kali itu. Dan dalam diskusi ini tuh melatih mereka, para siswa, untuk bisa berpikir kritis dan bisa menyalurkan ide-ide yang mereka punya. Terus yang kedua adalah metode simulasi, yaitu mempraktikkan kegiatan yang ada dalam materi tersebut ke dalam
kegiatan ekonomi itu ada mereka ini berperan sebagai pembeli dan penjual, lalu mereka berkumpul dalam satu pasar seperti itu. Lalu yang ketiga adalah metode eksperimen atau yang berdasarkan pada pengalaman nanti nanti peserta didik ini bakal bereksperimen seperti itu. Terus yang keempat ini metode penugasan. Nah, metode penugasan ini yang biasa digunakan oleh pendidik ya. Metode penugasan ini tuh kayak misalkan para pendidik ini akan memberikan penugasan seperti tugas kelompok atau penugasan yang berbasis proyek atau yang berbasis masalah atau yang sebagainya. Terus yang kelima ini metode studi mandiri. Jadi dalam metode studi mandiri ini siswa dibebaskan untuk menggali lebih dalam informasi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, guru ini bisa memberikan tugas kepada siswa tentang misalkan siswa tersebut dalam suatu kelas itu disuruh untuk mencari artikel yang relevan dengan materi yang akan dibahas seperti itu. Lalu siswa ini bisa menerangkannya, lalu siswa ini bisa mencari artikel tersebut dan pelajari secara mandiri. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran ini. Nah, faktor-faktor yang dalam mempengaruhi ini digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal ini tuh biasanya berada di dalam diri siswa tersebut, misalkan motivasi, terus minat dan bakat siswa tersebut. Terus yang kedua adalah faktor eksternal, adalah faktor belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yaitu misalkan dari orang tua, karena dari orang tua yang bisa memberikan dukungan dan motivasi ke anak tersebut, mungkin anak tersebut itu bisa lebih semangat dan lebih giat dalam belajarnya. Oke, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan dulu. Kelebihannya yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih berbakat dan efektif karena siswa terlibat dalam perumusan tujuan pembelajaran dan pengambilan kesimpulan. Di sini maksudnya lebih bermanfaat dan efektif. Di sini siswa itu tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga siswa di mana memperoleh informasi dan juga mengolah informasi agar informasi yang mereka dapat itu dapat berguna dalam kehidupan mereka sendiri. Begitu untuk dan cara pendekatannya itu lebih efektif di mana yang pendekatan siswa dan gurunya itu secara langsung itu lebih seimbang antara aspek emosional dan juga non emosionalnya seperti itu. Dan juga untuk kekurangannya selain itu belajarnya fokus kepada aktivitas siswa secara bergantung pada kemampuan guru, sikap profesionalitas mereka, latar belakang pendidikan dan juga pengalaman mengajar mereka. Jadi untuk PBS itu sendiri jadi sangat bergantung kepada pendidiknya, di mana jika pendidiknya secara kapasitas itu kurang, itu akan mempengaruhi siswanya, di mana siswa-siswa yang tidak aktif atau kurang aktif itu tidak bisa terawasi atau secara langsung mereka akan kurang dalam partisipasi mereka. Dan juga untuk strategi pembelajaran PBS ini memerlukan waktu yang lama karena orientasi PBS ini sangat bergantung pada proses dan tidak hanya menekankan pada proses dan tidak pada hasilnya seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya, jadi PBS itu sendiri mendorong siswa aktif dalam proses belajar melalui eksplorasi dan juga diskusi, bukan hanya menerima materi. Metode ini mengenai motivasi dan keterlibatan, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dan kompetensi guru yang tinggi. PBS sejalan dengan kurikulum mereka yang kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga mandiri. Terima kasih.